Sebelum kita menjawab pertanyaan dari saudara-saudara sekalian, mari kita ucapkan Panganjaliman. Om Swastiastu. Baiklah, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang telah memberikan pertanyaan bertubi-tubi dan dilakukan secara konstan kepada kelompok kami. Tetapi pertanyaan itu tidak akan membuat benteng Perhimpunan Indonesia runtuh. Kami akan melakukan serangan balik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan secara bertubi-tubi dan konstan dari saudara-saudara sekalian. Baiklah, kami mulai. Yang pertama, saya akan menanggapi pertanyaan dari Luh Made Santi Maharani Setiawan, nomor absen 19. Jadi pertanyaannya ada dua. Yang pertama, mengapa Ali Sastro-Amijoyo pindah dari pengacara atau dari seorang pengacara menjadi atau ke bidang politik? Secara logika logika saya mengatakan bahwa hukum, pengacara, undang-undang, tiga kerangka yang tidak sama tetapi artinya tidak sama katanya tetapi berkaitan secara kegiatan atau aktivitas. Jadi pengacara itu akan menghafalkan undang-undang atau hukum yang ada di suatu negara. Jadi tentu hukum yang ada di suatu negara itu sangat banyak. Hal itu mungkin membuatnya jenuh pada saat itu, sehingga ia memutuskan untuk pindah ke partai politik atau bidang politik. Hal itu dikarenakan politik itu kan dia berpikir demi mencapai tujuannya dia. Artinya dia hanya menggunakan pikirannya saja. Tetapi politik itu ada dua, politik bersih dan politik kotor. Jadi kita mulai langsung secara teori. Secara teori, saya akan menceritakan sebuah kisah yang ada kaitannya dengan pertanyaan yang Anda berikan. Jadi pada usia 24 tahun, Ali Sastro-Amijoyo ini sangat aktif melakukan gerakan dan juga kampanye yang membuat atau menyatakan bahwa Indonesia akan melakukan gerakan untuk memerdekakan diri. Hal ini membuat Belanda marah akan tindakannya. Kemudian ia ditangkap, tetapi pada saat itu ia kebetulan sedang menjalani atau sedang akan menjalani ujian. Kemudian ia menjalani ujian dengan didampingi oleh pengawal atau penjaganya, ibarat polisi lah. Lalu setelah itu ia berhasil lulus pada tes itu, dan selanjutnya setelah lulus ia memutuskan kembali ke ibu pertiwinya Indonesia dan mendirikan kantor pengacara bersama dengan rekan-rekannya. Lalu kisah ini berlanjut. Setelah berjalan beberapa bulan atau tahun, ia memutuskan untuk pindah ke politik. Ya, di sini saya tekankan ia pindah ke politik untuk memerdekakan Indonesia dari Belanda, dari tindakan-tindakan kejam pemerintah Belanda. Nah, kemudian dia akan bergabung ke partai politik nih. Lalu ia bergabung dengan Partai Nasional Indonesia yang disebut dengan PNI. PNI itu didirikan dan diketuai oleh Soekarno. Nah, pada masa itu PNI ini merupakan partai yang besar dan sudah ada di cabang-cabang, daerah-daerah. Lalu ia menjadi ketua dari PNI di cabang Sulu. Nah, kemudian PNI ini melangsungkan sebuah kongres pada tahun 1928. Ketika itu Soekarno mengusulkan agar anggota dari PNI, Partai Nasional Indonesia, menggunakan seragam agar setara dengan pemerintah kolonial Belanda. Akan tetapi usul tersebut ditolak oleh Ali Sastro-Amijoyo. Hal itu ia katakan bahwa tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Ali Sastro-Amijoyo mengusulkan agar anggota dari Partai Nasional Indonesia menggunakan yang namanya sarung.
dan tanpa alas kaki, seperti sandal dan sepatu. Ia juga mengatakan bahwa itu merupakan bisa disebut sebagai suatu gerakan revolusioner. Akan tetapi Soekarno tidak menerima itu dan marah karena merasa tidak sesuai saja. Artinya dia ingin membuat PNI itu setara dengan pemerintah Belanda. Lalu partai ini besar dan itu membuat pemerintah Belanda tidak senang. Pemerintah Belanda dengan segala upaya akhirnya berhasil menangkap Soekarno dan petinggi-petinggi lainnya. Ali Sastroamidjojo tidak ditangkap pada masa itu. Kemudian Ali Sastroamidjojo ini pindah partai. Hal itu dikarenakan tanpa Soekarno dan juga petinggi-petinggi lainnya, PNI ini terombang-ambing, tidak ada yang memimpin seperti itu. Artinya nggak ada pemerintahan atau pemimpin, itu membuat dia kocar-kacir, dan Ali Sastroamidjojo pun pindah ke Partai Perindo dan juga sempat ke Partai Gerindo, Gerakan Rakyat Indonesia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu apa saja yang dilakukan oleh Ali Sastroamidjojo dalam pergerakannya untuk membuat Indonesia merdeka. Kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Jadi jawabannya yaitu ia telah melakukan beberapa macam gerakan. Seperti yang pertama, mengikuti kongres. Saat di Prancis, ia mengikuti kongres Internasional Demokratik Perdamaian di Prancis. Ketika itu ia mempropagandakan kemerdekaan Indonesia di hadapan negara-negara yang lain. Itu tentu membuat Belanda marah, kan? Tentu kan. Kemudian selanjutnya itu pada tahun kongres itu pada tahun 1927. Kemudian selanjutnya ia mengikuti Liga Anti-Imperialisme dan Tindakan Kolonialisme pada tahun 1928 di Belgia. Ia lagi-lagi mengatakan bahwa Indonesia itu sedang dijajah oleh Belanda dan itu sangat keji di hadapan negara-negara lainnya. Sudah tentu Anda tahu kan, Belanda tidak mungkin tidak marah. Kemudian ia juga menerbitkan koran-koran yang bertujuan untuk membuat Indonesia merdeka. Artinya ia memompa semangat dari orang-orang lainnya atau masyarakat Indonesia yang lain untuk bisa membuat Indonesia merdeka. Tentu saja ia ditangkap. Seperti itu kisah-kisahnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Jadi tadi terus serunya ceramah. Di sini saya akan langsung saja ke jawabnya ini, biar untuk mempersingkat waktu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari IDU Gede Adiputra Permana, nomor absen 5. Nah, di sini pertanyaannya adalah, mengapa Independent ini diubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia? Oke. Pada awalnya, Independent ini memang benar-benar namanya Independent. Nah, sejak Cipto Mangunkusumo dan Suwati atau Ki Hajar Dewantara masuk pada tahun 1913, organisasi ini mulai mendapat perhatian dari mereka berdua. Organisasi ini dulunya dari sosial budaya, lalu diubah oleh mereka menjadi ke politik. Namun itu belum juga mengubah namanya. Mereka mengubah dasar dari organisasi ini, dari yang sosial budaya menjadi politik ini, dikarenakan mereka ini sudah melihat yang namanya organisasi Independent ini sangat ada gini, sangat diperuntukkan untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia. Oke, lanjut.
pada September 1912, saat penggantian ketua antara Dr. Sutomo dengan Herman, organisasi ini baru berubah nama. Akan tetapi namanya tersebut adalah Indonesia Vereniging. Nah, kenapa dipakai nama Indonesia? Indonesia ini pada waktu dulu ini dia ini sudah menjadi tenar karena diperkenalkan oleh para politik-politik atau orang yang berkecimpung di politik-politik etnis. Dan lanjut pada tahun 1925 akhirnya Sukiman berubah nama ini menjadi Perhimpunan Indonesia. Dan ini sekarang baru ke pertanyaannya, mengapa namanya diubah ke Perhimpunan Indonesia? Namanya ini diubah ke Perhimpunan Indonesia jelas-jelas untuk mewujudkan cita-cita rakyat Indonesia, yaitu mencapai kemerdekaan rakyat Indonesia. Nah, di dalam nama arti Perhimpunan Indonesia ini memiliki banyak sekali makna. Sedemikian rupa tersebut juga bertujuan dan pada akhirnya akan memiliki cita-cita yang sama dengan tujuan rakyat Indonesia, yaitu untuk menjadi bangsa yang merdeka. Oke, sekarang dilanjutkan oleh teman saya untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Jadi di sini saya akan memberikan persepsi dari terkait dengan pertanyaan yang diberikan dari Nikade Indah Suari nomor absen 23. Jadi untuk pertanyaannya yaitu bagaimana proses terbentuknya Perhimpunan Indonesia. Nah, sebelum itu Perhimpunan Indonesia ini merupakan organisasi mahasiswa atau pelajar di Hindia Belanda yang berdiri pada 1908. Nah, jadi Perhimpunan Indonesia ini berdiri atas prakarsa dari Sultan Kasajangan dan RM Nutus Suruto yang tujuan utamanya yaitu untuk mengadakan pidato-pidato dan pesta dansa. Selanjutnya untuk proses pembentukannya menurut sumber yaitu sejak Ciptuk Mangunkusumo ini dan Suwardi Surjaningrat atau Ki Hajar Dewantara masuk pada 1913, mulailah mereka memikirkan mengenai masa depan Indonesia. Mereka mulai menyadari betapa pentingnya organisasi tersebut bagi bangsa Indonesia ini. Nah, semenjak itulah Vereniging ini memasuki kancah politik. Waktu itu Vereniging ini menerbitkan sebuah buletin yang diberi nama Hindia Putra. Tetapi isinya sama sekali tidak memuat tulisan-tulisan yang bernada politik. Jadi pada September tahun 1922, saat pergantian ketua antara Dr. Sutomo dan Herman Kartawisastra, organisasi ini berubah nama menjadi Indonesische Vereniging. Pada saat itu istilah Indonesier dan kata sifat Indonesisch sudah tenar digunakan oleh para pemrakarsa politik etis. Jadi para anggota Indonesische juga memutuskan untuk menerbitkan kembali majalah Hindia Putra dengan Muhammad Atta sebagai pengasuhnya. Jadi majalah ini terbit 2 bulanan dengan 16 halaman dan biaya langganan seharga 2,5 gulden setahun. Penerbitan ini kembali Hindia Putra ini menjadi sarana untuk menyebarkan ide-ide anti kolonial dalam 2 edisi. Pertama, Hatta menyumbangkan tulisan kritik mengenai praktik sewa tanah industri gula Hindia Belanda yang merugikan petani. Selanjutnya, saat Iwa
Kusuman Sumantri menjadi ketua pada tahun 1923, Indonesia mulai menyebarkan ide non-koperasi yang mempunyai arti berjuang demi kemerdekaan tanpa bekerjasama dengan Belanda. Nah, pada tahun 1924 ini, pada saat itu, saat Muhammad Nazir Datuk Pamuncak menjadi ketua, nama majalah Hinda Putra berubah menjadi Indonesia Merdeka. Tahun 1925, saat Sukiman Pirjo Sanjoyo, nama organisasi ini resmi berubah menjadi Perhimpunan Indonesia atau disingkat PI. Jadi untuk pertanyaan nomor 2, langkah-langkah apa saja yang menjadi pelopor kemerdekaan Indonesia? Langkah-langkah apa saja Perhimpunan Indonesia ini bisa menjadi sehingga disebut pelopor kemerdekaan Indonesia di kancah internasional? Jadi langkah Perhimpunan Indonesia ini cukup banyak, tapi salah satunya yaitu Perhimpunan Indonesia ini langkahnya yaitu keikutsertaan dalam Liga Demokrasi yang diadakan di Paris tahun 1926. Jadi untuk langkah yang kedua yaitu Perhimpunan Indonesia ini tujuannya yaitu mengharmoniskan Indonesia untuk kesejahteraan rakyatnya. Jadi baiklah, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan dari pertanyaan Imade Roy Suksma Dipendra, yaitu disebutkan bahwa bagaimana tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia itu melakukan dengan cara membentuk Boleh langsung lanjut kan membentuk nanti kan ya nanti sekarang Pertanyaannya apa dulu gitu? aja nggak tahu ini. pertanyaannya apa ya? Asal mulai Nanti kan ada di dalam. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Imade Roy Sukma Dipendra, yaitu disebutkan bahwa bagaimana cara tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia bertemu dan sekaligus membuat Perhimpunan Indonesia, dan apa dampak atau pengaruh Perhimpunan Indonesia pada masa sekarang. Nah, untuk soal yang pertama, cara tokoh Perhimpunan Indonesia bertemu yaitu berawal dari pada tanggal 25 Oktober 1909 yang dibuat oleh sekitar 15 orang dari Indonesia, Hindia yang bertempat tinggal di Belanda, yang dibuat di rumah RM Sumirto bertepatan di Sultan Kasajangan. Nah, RM Sumirto beranggapan bahwa proses-proses dalam membuat organisasi ini yaitu berawal dari aturan-aturan dasar, teknik. Selain itu, proses dengan cara pemilihan organisasi-organisasi untuk memajukan organisasi ini untuk lebih bisa menjadi pelajaran bagi warga Indonesia ini. Nah, proses-prosesnya itu tentu cukup signifikan, bisa berupa pengajaran. Selain itu ada
pelatihan berupa pengecekan sifat-sifat pada seseorang untuk sesuai dengan organisasi ini. Nah, lalu organisasi ini secara resmi dibentuk pada tanggal 15 November 1908. Nah, untuk soal kedua disebutkan bahwa yaitu apa dampak dan pengaruh organisasi ini pada masa sekarang. Nah, Perhimpunan Indonesia itu merupakan organisasi yang dimana memiliki mahasiswa-mahasiswa yang memiliki rasa kecintaan pada tanah air, rasa tanggung jawab yang tinggi, yang paling penting adalah jiwa nasionalisme yang paling tinggi. Nah, sehingga para mahasiswa itu akan mengajarkan kepada warga-warga Indonesia ini sekaligus menurunkan sikap-sikap tersebut untuk bisa direalisasikan pada masa sekarang. Sekian dari jawaban saya. Terima kasih. Baiklah, sekian pendapat atau serangan balasan kita terhadap pertanyaan-pertanyaan yang setelah menyerang kita secara bertubi-tubi dan dilakukan secara konstan. Dan terima kasih atas pertanyaannya yang cukup bagi kami untuk menyulitkan pertahanan kami, tetapi benteng kami tetap tangguh, benteng Perhimpunan Indonesia. Sekian dari kami, maafkan jika ada kesalahan, dan kami akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om.